Kita mulai ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Kakak Seri ya. Materi hari ini adalah teknologi komunikasi data dan suara. Ya, kelihatan nah. Kelihatan enggak? Oke. Kita mulai ya. Komunikasi data dan suara. Yang pertama itu komunikasi data. Dan yang kedua komunikasi suara. Baik, kita masuk ke materi komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner, melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Dapat terjadi antara komputer dengan komputer. Komputer terminal atau komputer dengan peralatan. Nah, komunikasi data merupakan gabungan dari teknologi komunikasi dengan teknik pengolahan data. Dan ada tujuannya, yaitu yang pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar efisien, tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, yang kedua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. Yang ketiga, memungkinkan pengguna komputer secara terpusat maupun secara tersebar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi ataupun sentralisasi. Yang keempat, mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Yang kelima, mengurangi waktu untuk memperoleh data. Yang keenam, mendapatkan dan langsung dari sumbernya. Yang ketujuh, mempercepat penyebaran luasan informasi. Selanjutnya, yaitu komunikasi suara. Komunikasi suara ini merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan berupa informasi yang disampaikan melalui peralatan suara untuk didengarkan. Nah, contohnya yaitu RRI, komunikasi siaran radio atau radio broadcasting. Nah, informasi dipancarkan ke segala arah dan siapapun diperbolehkan menerima informasi tersebut. Dan informasi yang dikirimkan bersifat umum. Itu adalah RRI. Nah, yang contoh kedua yaitu komunikasi radio amatir. Informasi dipancarkan ke segala arah, tetapi juga pengiriman dan penerimaan informasi terbatas pada mereka yang mempunyai izin beroperasi. Informasi bersifat pribadi. Ya, ini gambarnya. Ini adalah orari.
Oke. Selanjutnya yaitu handy talking. Komunikasi radio dua arah, informasi terbatas pada pengiriman dan penerimaan yang beroperasi dengan saluran atau frekuensi atau gelombang yang sama dan jarak jangkaunya terbatas, sehingga sifat pribadinya dapat terjaga. Nah, ini handy talkie. Oke, selanjutnya papi intercom. Komunikasi radio komunikasi radio antar penduduk citizen band. Hubungan komunikasi bersifat pribadi yang ini. Jangkauannya terbatas dan kerahasiaan tidak terjamin karena semua pesawat penerima sistem komunikasi dapat menerima informasi yang disampaikan. Ya ini, yaitu rapi intercom. Yang selanjutnya pagar, mohon maaf ya. Pagar ini contohnya seperti ini. Bentar ya. Nah, ini adalah pagar app. Komunikasi radio panggil atau pangging sistem. Digunakan untuk memanggil penerima yang merupakan pelanggan dari pengirim. Jarak jangkaunya terbatas. Inilah pagar app. Nah, dan selanjutnya telepon. Komunikasi telepon bersifat pribadi murni atau niaga. Ini kayak seperti HP yang pada umumnya kita pakai sehari-hari. Jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas. Kalau telepon, kerahasiaannya terjaga. Jarak jangkaunya paling luas menggunakan manajemen pertukaran. Ini paling luas. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Oke. Mana orang ini? Kothur, susah amat deh namanya. Dipanggil apa nih? Nada kan? Iya, Kak. Oh. Nada. Ingin tanyakan? Gak ada, Kak. Insya Allah, Pak. Kalau Firdaus? Oke. Ija Akmal, gimana? Ada yang ingin tanyakan?
Itu tadi membahas tentang jenis-jenis komunikasi, Kakak. Yang jenis sih komunikasi data dan data suara, komunikasi data dengan komunikasi suara. Bisa minta kembali ke slide yang sebelumnya, Kak? Oke, bentar ya, Kak Set. Itu, Kak, yang ketiga, Kak. Yang mana nih? Yang ketiga, habis ini. Nah, ini enggak? Iya. Oke. Oh iya, paham, Kak? Oke. Ada yang ingin tanyakan? Enggak, Kak. Aprira, Itu tadi cara kerja atau apa, Kak? yang mana? Yang ini kah? Iya. Kalau yang ini tujuannya. Oh iya, paham, Kak. Muhammad Irfani, ada yang ingin tanyakan? Meyandra, ada yang ingin tanyakan? Nggak ada, Kak. Paham ya? Alung, gimana? Ada yang ingin tanyakan? Yohana, ada yang ingin tanyakan? Nggak ada, Kak. Vanessa, gimana? Ada yang ingin tanyakan? Kakak tutup ya share-nya. Atau mau dilihat lagi? Gimana? Ada yang ingin tanya? Gimana tugas-tugasnya? Sulit atau tidak?
Maaf ya kemarin nggak Zoom karena kakak lagi sakit perut. Mohon maaf. Gimana? Ada pertanyaan dari teman-teman? Nggak ada, Kak. Atau kakak share lagi? Ada yang anda lihat? Gimana? Bisa, Kak. Hmm. Kakak mau izin ya? Kakak screenshot SS dulu. Yang mau hidupin kamera silahkan, yang mau nggak apa-apa. Bentar ya. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kakak share-nya kakak lagi. Untuk absennya ntar kakak share di Google Classroom.
Ada yang ingin tanyakan? Arya? Baru masuk kali ya? Zoom kita akan berakhir sebentar lagi. Gimana? Ada yang ingin tanyakan? Arya? Ini kalau ini tujuannya. Itu tujuannya. Gimana? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita bentar lagi hampir berakhir. Kita tutup aja ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanya. Gimana, ada yang ditanyakan? Ya, nggak ada nih. Cuman diam nih. Nggak ada ya nih. Oke, kalau nggak ada ditanyakan, kita akhiri dengan berdoa. Baik, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dari kakak, mohon maaf kalau ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.